Shalom, kita akan mempelajari Alkitab mengenai keselamatan dalam kitab Roma 2 dan Roma 3. Mari kita kembali kepada Alkitab. Roma 3 ayat 28 berbunyi, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Kalau ayat ini kita membaca tidak sesuai konteks cerita dalam perikop ini, maka akan bertentangan dengan banyak ayat. Contoh, Roma 2 ayat 13 berbunyi, "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan." Di dalam Roma 2 ayat 13 tersebut mengatakan bahwa orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi di Roma 3 ayat 28 mengatakan bahwa bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Bagaimana kedua ayat ini bisa bertentangan? Sama-sama melakukan hukum Taurat, tapi satu dibenarkan dan yang satu lagi tidak dibenarkan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Galatia 4 ayat 4 dan 5, bahwa Yesus pun takluk kepada hukum Taurat dan Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi ada dua hal dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5 tersebut. Yang pertama, bahwa Yesus pun takluk kepada hukum Taurat. Yang kedua, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kalau demikian, maka sangat bertentangan juga dengan Roma 3 ayat 28 tersebut. Oke, saya tidak terlalu meluas dalam pembahasan ini, tapi saya hanya mau fokus membahas dalam Roma 2 dan Roma 3 tersebut. Kita kembali ke Roma 2 dan Roma 3 tersebut. Sekali lagi dikatakan bahwa di dalam Roma 2, orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi di dalam Roma 3 ayat 28, bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa kedua ayat ini sepertinya bertentangan? Padahal kedua-duanya sama-sama menjalankan hukum Taurat. Pertama, mari kita lihat apa saja isi dari hukum Taurat itu. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, hukum kasih yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia yang penjabarannya ada di dua loh batu. Allah sengaja buat dua loh batu itu supaya kita dapat mengerti bahwa loh batu yang satu mengatur hubungan kasih kepada Allah dan loh batu yang satu lagi mengatur hubungan kepada manusia. Artinya 10 hukum juga ada di dalam hukum Taurat. Kemudian di dalam Matius 23 ayat 23, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam hukum Taurat. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 21, dan Yesus disunat menurut hukum Taurat. Artinya sunat juga adalah hukum Taurat. Ya. Di dalam, saya ulangi lagi, di dalam Lukas 2 ayat 21 dan 22. Dan masih beberapa hukum lagi yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, kalau begitu kita harus jujur dan terbuka dengan kebenaran Alkitab mengenai hukum Taurat. Ternyata di dalam hukum Taurat ada beberapa hukum yang ada di dalamnya. Seperti saya katakan tadi di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 itu mengenai kasih. Matius 23 ayat 23, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Di dalam Lukas 2 ayat 21 dan 22, Yesus disunat menurut hukum Taurat. Jadi ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa dijalankan. Itu adalah suatu pernyataan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau hukum Taurat tidak bisa dijalankan, berarti kasih, keadilan, kesetiaan, belas kasihan tidak bisa dijalankan. Kalau sunat bisa dalam arti harafiah dan rohani. Di dalam Roma 2 ayat 28 dan 29, sunat hati. Ditekankan di sana sunat hati. Sedangkan di dalam Galatia 5 ayat 6 ditekankan adalah iman. Di dalam Galatia 6 ayat 15 ditekankan ciptaan baru, bukan kepada sunat fisik. Nah, kita sudah lihat isi daripada hukum Taurat tersebut. Oke, kita kembali ke Roma 2 dan Roma 3 tadi. Bahwa orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan hadapan Allah, tetapi Roma 3
dikatakan bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Mengapa kedua ayat ini sepertinya bertentangan padahal kedua-duanya sama-sama menjalankan hukum Taurat? Mari kita lihat konteks atau jalan cerita dalam perikop Roma 2 dan Roma 3. Baik, kita akan memetakannya. Roma 2 ayat 1-16 menekankan praktek hidup, bukan hanya sebagai pendengar saja. Apa saja praktek hidup yang ada di dalam perikop ini? Yang pertama, jangan menghakimi orang lain. Yang berikutnya, jangan menganggap sepi atau remeh akan kekayaan kemurahan Allah, kesabaran dan kelapangan hatinya. Kemudian, hidup dalam pertobatan. Nah, semua hal tersebut ada di dalam hukum Taurat. Kitab Taurat itu tidak saja disebut sebagai Taurat Musa, tapi disebut juga Taurat Allah. Baca di dalam Mazmur 37 ayat 31. Memang banyak juga yang dalam pengertian sendiri mengatakan bahwa Taurat itu milik Yahudi atau milik gereja tertentu. Keliru, saudara. Sangat keliru. Padahal pengertian Taurat sendiri adalah kitab, ajaran, pengajaran yang dalam bahasa aslinya disebut Torah. Ya, sekali lagi coba saudara buka di dalam Mazmur 37 ayat 31. Itu disebut Taurat Allah. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Semua hal yang sudah disebutkan di dalam Roma 2 ayat 1-16, semuanya itu ada di dalam hukum Taurat. Paulus menasehatkan jemaat di Roma bahwa jangan hanya menjadi pendengar saja tetapi menjadi pelaku firman. Itu juga tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Dengan kata lain, orang yang menjadi pelaku firman itulah yang dibenarkan Allah. Itulah konteks cerita dalam perikop Roma 2 ayat 1-16. Sekarang kita lihat konteks dalam perikop Roma 2 ayat 17 sampai dengan Roma 3 ayat 1-31. Orang Kristen Yahudi yang ada dalam jemaat Roma sangat berbangga. Ya, berbangga ini kalau dalam King James disebut sebagai boast, kata bahasa Inggrisnya artinya cenderung sombong, berbangga tapi cenderung sombong. Dalam praktek hukum Taurat mereka ini khususnya mengenai hukum sunat. Sunat juga salah satu hukum yang ada di dalam hukum Taurat seperti sudah saya katakan dari awal. Dengan kata lain, Kristen Yahudi sangat berbangga dengan praktek sunat mereka. Ya, Kristen Yahudi artinya orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan mereka memaksakan orang Kristen yang di jemaat Roma harus bersunat juga. Dengan ajaran atau doktrin sunat ini, mereka menganggap diri mereka suci, padahal mereka juga pelanggar hukum Allah. Misalnya di Roma 2 ayat 21 dan 22, mereka mengajar orang lain jangan mencuri, padahal mereka sendiri mencuri. Mereka mengajar orang jangan berzina, mereka sendiri berzina. Jangan berzina dan jangan mencuri adalah dua hukum yang ada dalam 10 hukum Allah. Karena Matius 23 ayat 23 mengatakan bahwa yang satu dijalankan, yang lain jangan diabaikan. Jadi harus jalankan 10, jangan 9 saja. Karena Allah memberikannya 10 perintah. Jadi namanya 10 perintah, bukan 9 perintah. Kebanggaan hukum Taurat mengenai sunat fisik inilah yang sangat ditentang Paulus. Sehingga Paulus menegur dengan keras bahwa yang nampak dari umat Tuhan itu bukanlah sunat lahiriah, tetapi sunat hati atau sunat rohani. Di dalam Roma 2 ayat 29. Paulus selanjutnya mengatakan bahwa orang yang dibenarkan oleh Allah adalah iman, bukan melakukan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang dimaksudkan di sini adalah sunat. Jadi tidak semua hukum Taurat itu dipukul rata atau semua hukum Taurat itu disamaratakan. Saya ulangi, Paulus mengatakan bahwa manusia yang dibenarkan Allah adalah karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, manusia dibenarkan Allah oleh karena iman, bukan karena melakukan sunat. Karena hukum Taurat yang sedang dibahas dalam perikop ini adalah mengenai sunat, bukan hukum Taurat secara umum atau hukum Taurat seluruhnya.
Kesimpulan pertama, orang yang dibenarkan Allah adalah mereka yang bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman. Kedua, manusia dibenarkan di hadapan Allah adalah karena iman, bukan melakukan hukum Taurat yang berhubungan dengan sunat lahiriah atau sunat fisik. Yang ketiga, kasih, keadilan, dan belas kasihan dan kesetiaan, itulah isi hukum Taurat yang sangat-sangat bisa dijalankan. Demikianlah pembahasan kita mengenai keselamatan dalam kitab Roma 2 dan kitab Roma 3. Mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.